Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya, Muhammad Kevin Wiratamarahmah, biasa dipanggil Kevin, eee, NPM saya yaitu 18310091 dari kelompok 4. Baiklah, dalam video ini saya akan sedikit membahas tentang, eee, hal yang sangat, penting untuk kita sekarang dalam keadaan pandemi ini, yaitu mengenai tentang preventif COVID-19. Baiklah, kita mulai. Nah, sebelumnya, COVID-19 itu apa sih? Nah, COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Disease 2019 atau bisa dikenal dengan COVID-19. Nah, yaitu ialah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Nah, virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Nah, virus corona adalah zoonosis. Nah, ditularkan antara hewan dan manusia. Nah, penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak atau civet cats ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Nah, adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Baiklah. Kemudian, nah, tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain ialah gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Nah, masa inkubasi dari COVID-19 ini rata-rata yaitu dari 5 sampai 6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Nah, pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Nah, COVID-19 ditularkan melalui kontak dekat dan droplet, bukan melalui transmisi udara. Nah, orang-orang yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat dengan pasien COVID-19, yaitu seperti berjabat tangan, bersentuhan. Nah, tanda dan gejala klinisnya dari COVID-19 itu ialah ada demam, batuk-batuk, kesulitan bernapas, dan hasil ronsen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. Nah, bagaimana sih cara pencegahan dari infeksi dan pengendalian dari infeksi dari COVID-19 ini? Nah, itu tindakan pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat. Nah, langkah-langkah pencegahan yang paling efektif di masyarakat meliputi melakukan kebersihan tangan, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Nah, ini sangat krusial sekali ya buat masa sekarang, seperti melakukan kebersihan. Nah, ini juga salah satu poin yang sangat penting. Karena dulu sebelum COVID ini, masyarakat Indonesia kesadaran sangat rendah untuk pentingnya bercuci tangan pada suatu keadaan seperti baru dari luar, masuk rumah, nggak cuci tangan, atau habis makan apa nggak cuci tangan, megang apa nggak cuci tangan. Nah, dengan COVID ini sepertinya juga memberikan dampak jadi pada masyarakat, yaitu masyarakat jadi lebih diharapkan lebih aware terhadap menjaga kebersihan tangan. Nah, soalnya nanti COVID ini misalnya dia hinggap di tangan kita tanpa kita mencuci tangan dan kita menyentuh area sekitar muka, nah itu akan terjadi nanti infeksi terhadap COVID-19 pada tubuh kita nanti, gitu. Makanya sangat wanti-wanti untuk menjaga kebersihan tangan dan tidak sembarangan menyentuh muka kita dengan tangan yang belum dicuci. Kemudian pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker. Nah, ini juga penting. Jadi kita harus sadar diri ketika kita memiliki kayak sedikit-sedikit batuk atau sedikit-sedikit pilek, segerakanlah pakai masker agar kita tidak tahu bahwa kita ini sedang membuat COVID atau tidak. Tapi kita lebih persiapan diri dulu biar tidak menyebar ke orang lain, gitu. Dan menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa kita harus menjaga jarak? Agar tadi menghindari dari menularnya dari si virus COVID-19 ini, gitu. Nah,
Ada juga pencegahan dan pengendalian infeksi untuk isolasi di rumah atau perawatan di rumah. Atau biasanya isolasi mandiri. Nah, isolasi rumah atau perawatan di rumah dilakukan terhadap orang yang bergejala ringan seperti orang dalam pemantauan dan kontak erat risiko tinggi yang bergejala dengan tetap memperhatikan kemungkinan terjadi perburukan. Nah, selama proses pemantauan, pasien harus selalu proaktif berkomunikasi dengan petugas kesehatan. Petugas kesehatan yang melakukan pemantauan menggunakan APD minimal berupa masker. Berikut rekomendasi prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi untuk isolasi di rumah. Nah, itu untuk isolasi mandiri itu ada tempatkan pasien dan orang dalam ruang tersendiri yang memiliki ventilasi yang baik. Jadi kalau untuk isolasi mandiri buat orang yang sedang curigai, disiapkan di rumahnya itu ruangan khusus untuk dirinya sendiri. Jangan ada orang yang berlalu lalang masuk atau bisa seenaknya masuk ke ruang itu. Dan juga dilihat juga ruangan itu memiliki ventilasi yang bagus. Terus batasi pergerakan yang minimal berbagi ruang yang sama. Jadi yang tadi bilang jangan sampai harus dipilihkan ruang yang khusus buat si orang yang tercurigai atau teridentifikasi COVID tadi. Jangan sampai ruangan tersebut dapat gampang dilalui oleh orang atau sembarangan orang bisa keluar masuk. Jadi benar-benar ruangan itu khusus untuk si orangnya tadi, untuk seorangnya saja tadi. Terus batasi jumlah orang yang merawat pasien. Jadi seminimal mungkin sediakan 1 atau 2 orang untuk merawat si pasien yang tadi yang dicurigai. Nah, terus lakukan hand hygiene atau cuci tangan tadi. Nah, jadi dari kesimpulan semuanya, buat keadaan kita sekarang ini di pandemi ini yang sudah banyak menyita waktu kita tidak bisa kemana-mana, dan kita coba lihat banyak sudah korban yang jatuh dari uh, dari bagian masyarakat dan juga dari berbagai banyak kalangan, itu entah dari masyarakat biasa, uh, para orang-orang ada pejabat, dan juga bahkan yang paling dekat dengan bahaya itu ialah tetangga medis. Sudah banyak yang tumbang. Jadi kita harus was-was dan harus aware terhadap pandemi ini, jangan menyepelekan. Dan juga pandemi ini nyata bukan hanya rekayasa. Sudah dibilang tadi, buktinya sudah ada banyak saudara-saudara kita yang di luar sana sudah pergi meninggalkan kita karena virus yang sangat mematikan ini. Jadi yang perlu kita perhatikan yaitu jika mengalami gejala, isolasilah mandiri. Terus menggunakan hand sanitizer dan mencuci tangan. Ini selalu. Apabila kita terpaksa keluar untuk membeli bahan-bahan pokok, nanti setelah dari luar kita harus benar-benar menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, terus menjaga jarak terhadap sesama kita, dan tidak berjabat tangan karena berjabat tangan ini merupakan infeksi yang penularan yang sangat cepat karena dilakukannya bersentuhan. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah itu mungkin datangnya dari saya, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.